Anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang SPLDV ya. Yang kita pelajari yang pertama tentang ciri-ciri PLDV, kemudian apa yang disebut SPLDV, dan yang terakhir adalah cara menentukan HP dengan beberapa metode. HP itu himpunan penyelesaian ya. Kita mulai yang pertama. Nah, memahami konsep SPLDV ya. Ciri-ciri dari PLDV dulu ya. Yang pertama, dihubungkan dengan tanda sama dengan. PLDV itu kepanjangan dari persamaan linier dua variabel. Kenapa dihubungkan dengan tanda sama dengan? Karena persamaan. Persamaan itu tandanya sama dengan. Kalau tandanya kurang dari atau lebih dari, maka disebut pertidaksamaan. Kemudian yang kedua dari kata-katanya adalah linier. Persamaan linier. Linier itu pangkat variabelnya harus 1. Kalau pangkatnya 2 bukan linier lagi, jadi bukan termasuk PLDV. Kemudian 2 variabel, berarti mempunyai 2 variabel. Jadi kalian kalau menghafalkan ciri-ciri PLDV ya ini singkatannya, kepanjangan dari PLDV. Persamaan berarti sama dengan, linier berarti pangkatnya 1, 2 variabel berarti variabelnya ada 2. Biasanya XY, tetapi boleh misalkan ada buku dan pensil, kamu pakai B dan P boleh, terserah variabelnya, pokoknya ada 2 gitu ya. Kemudian apa yang disebut SPLDV? Ada S-nya, ada sistem. Namanya sistem berarti gabungan dari PLDV, dari beberapa PLDV. Nah, kalau 2 variabel biasanya ada 2 PLDV. Kalau ada 3 variabel biasanya ada 3 PLDV. Nah, PLDV yang 3 variabel nanti akan kamu pelajari di SMA ya. Yang di SMP cukup 2 variabel saja. Contohnya seperti ini. 2X ditambah 3Y sama dengan 6. 3X ditambah 4Y sama dengan 12. Ini biasanya kalau disebut sistem, biasanya dituliskan dengan tanda kurung kurawal seperti ini. Namanya sistem. Paham ya? Jadi ada tanda sama dengan, ada 2 variabel, pangkatnya 1. Ini pangkatnya 1. Kalau tidak ada pangkat, berarti pangkatnya 1. Paham ya anak-anak? Halo? Oke, bisa saya lanjut ya? Nah, ini gampang kalau ini. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, menentukan HP ini terlalu saya kecilkan ya. Kecilkan sedikit saja biar kelihatan lebih cantik. Nah, gini ya. Nah, menentukan HP. HP tadi adalah himpunan penyelesaian dari SPLDV, sistem persamaan linier 2 variabel. Ada 4 cara. Yang pertama adalah metode grafik. Kita memanfaatkan titik potong pada grafik kartesius. Jadi persamaannya tadi kan ada 2. Kita gambar masing-masing, titik potongnya itu adalah HP, himpunan penyelesaian. Kemudian yang kedua dengan metode eliminasi. Eliminasi itu menghilangkan, menghapus ya. Saya tereliminasi, saya berarti tersingkirkan, terhapus, terhilangkan gitu ya. Metode substitusi. Disubstitusi itu aslinya dimasukkan. Dimasukkan. Ini salah ya. Memasukkan, terlalu banyak kata-kata itu. Memasukkan. Nah, kemudian berikutnya metode campuran. Campuran itu gabungan eliminasi, substitusi. Biasanya eliminasi dulu, ketemu hasil salah satu variabel, baru disubstitusi ke persamaan yang ada. Nah, untuk lebih pahamnya kita pelajari satu persatu. Yang pertama yaitu dengan metode grafik. Nah, metode grafik. Nah, ini. Metode grafik. Kalian perhatikan.
Kemarin itu sudah saya ada perintah untuk tulis salin ya tabel 5.2 pada buku paket. Jadi harusnya digambar seperti ini. Walaupun nggak persis nggak apa-apa ya. Digambar seperti ini. Kalau kita perhatikan di sini ada 4 papan penjepit yang biasanya buat kalian untuk apa namanya alasnya LJK itu ya, papan penjepit, kemudian ini ada pensil. Nah, di kotak yang pertama ini ada 4 papan penjepit, ada 8 pensil. Yang di kotak kedua ada 3 papan penjepit, ada 10 pensil. Harga satu paket ini adalah 80.000, harga yang paket kedua adalah 70.000. Yang ditanya tentukan himpunan penyelesaian dari tabel di atas. Maksudnya mencari HP itu harga satu pensil berapa, harga satu papan penjepit berapa. Begitu ya. Nah, ini nanti akan kita kerjakan dengan 4 cara tadi. Kita cek hasilnya podo enggak? Sama tidak ya? Harusnya sih sama ya. Apapun caranya hasilnya harus sama. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ini namanya dalam bentuk kontekstual, dalam bentuk gambar. Kemudian kita sajikan dalam bentuk model matematika atau dalam kalimat matematika. Nah, kalimat matematika itu ini. Nah, sebelum ke model atau kalimat matematika, kita harus tahu dulu X itu apa, Y itu apa. Jangan sampai tertukar, nanti salah ya. X itu kita misalkan sebagai harga satu buah papan penjepit. Jadi bukan papan penjepitnya yang dimisalkan X ya, tapi harga satu papan penjepit. Ya. Jadi 1.000, 2.000 itu namanya X-nya, harganya, nilai dari papan penjepit. Kemudian Y adalah harga satu buah pensil. Harga satu buah pensil. Nah, sekarang bentuk gambar ini kita sajikan dalam kalimat matematika atau dalam model matematika. Ini papan penjepitnya ada 4. Tadi harganya satunya misalkan X, berarti 4X. Seandainya harganya ini 1.000-an, berarti 4 kali 1.000, 4.000 gitu loh maksudnya ya. Kemudian pensilnya ada 8, padahal Y tadi adalah harga satu pensil, berarti 8Y. Sama dengan berapa kamu harus membayar? Ternyata di sini adalah 80.000. Kemudian yang ini, yang nomor 2, ada 3 papan penjepit, berarti 3X. Di sini ada 10 pensil, berarti 10Y. Sama dengan harganya adalah 70.000. Nah, kita kan belum tahu harga X itu berapa, harga Y itu berapa. Makanya kita kerjakan dengan yang pertama grafik. Mana kok gak mau kayak hang. Bentar, itu masih loading. Oh, sudah ke sini. Bentar. Yang pertama kita lakukan itu adalah mencari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Ini sudah kita kenal, kita pelajari di koordinat kartesius ya anak-anak. Termasuk di relasi fungsi sudah, di persamaan garis lurus juga sudah. Jadi kita tinggal mengulang lagi. Nah, persamaannya tadi kan ada 2 ya. Persamaannya ada 2, ini loadingnya lama. Nah, persamaan yang pertama ini, yang 4X ditambah 8Y sama dengan 80.000. Ini tadi 4 klip ditambah 8 pensil kan gitu ya, 80.000. Nah, kita pakai 1 dulu, kita cari titik potong dengan sumbu X, kemudian titik potong dengan sumbu Y. Nah, titik potong dengan sumbu X syaratnya Y-nya 0. Nah, berarti 0-nya kita masukkan ke sini, ke Y. Nah, 4X ditambah 8 kali 0 sama dengan 80.000. Kemudian 4X tambah 0, 8 kali 0 kan 0, sama dengan 80.000. 4X sama dengan 80.000. X-nya berarti 80.000 dibagi 4 koefisien X ini berubah menjadi penyebut di sebelah kanan.
Berapa 80.000 bagi 4? 20.000. Bukan ini harga X, ini titik potong kasihan ya. Ini adalah 20.000, 0. Kenapa 0? Karena Y-nya 0. Ingat, menulis titik itu adalah X dulu, X baru Y. 20.000, 0. Kemudian yang berikutnya adalah titik potong dengan sumbu Y. Syaratnya X-nya 0. Ya. X-nya kita ganti 0. 4 dikali 0 itu 0. Ditambah 8Y sama dengan 80.000. 8Y sama dengan 80.000 dibagi 8 untuk Y-nya. Jadi koefisien Y di sini menjadi penyebut. Y sama dengan 80.000 dibagi 8 sama dengan 10.000. Jadi titik potongnya berapa? Ingat, X dulu baru Y. 0,10.000. Nah, titik ini kita gambar dulu anak-anak. 20.000, 0 sama 0,10.000. Sebentar. Nah, satu-satu ya gambarnya ya ini. Titiknya 20.000, 0 sama 10.000 ini. 20.000, 0, 0,10.000. Yang warna merah A dan B. Ini ya titiknya. Terus kita bentuk garis warna orange ini ya. Itu gambar yang persamaan 4X plus 8Y sama dengan 80.000. Sekarang kita ke persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua, 3X ditambah 10Y sama dengan 70.000. Perlakuannya sama. Titik potong dengan sumbu X, syaratnya Y-nya 0. Masukkan Y-nya 0 di sini. 10 kali 0 sama dengan 70.000. Kan 3X sama dengan 70.000. X-nya ketemu 70.000 dibagi 3. Sama dengan 23.333. Sebenarnya begitu ya. Saya ambil mudahnya saja 23.300, 0. Ya. Kemudian titik potong dengan sumbu Y, syaratnya X sama dengan 0. Nah, X-nya dimasukkan ke sini, X-nya digantikan 0. 0, 3 kali 0 ditambah 10Y sama dengan 70.000. 0 ditambah 10Y sama dengan 70.000. 10Y sama dengan 70.000. Y-nya ketemu 70.000 dibagi koefisien Y. 10. Nah, berapa 70.000 bagi 10? 7.000. Berarti titiknya adalah 0,7.000. Begitu ya anak-anak. Nah, sekarang kita gambar 23.300,0 sama 0,7.000. Gambarnya ini. Nah, 0, ya kan? Yang ini adalah 23.300,0, yang ini 0,7.000. Antara 6 dan 8 kan? Nah, titik potongnya antara garis hijau dan oranye ketemunya di sini. Di titik E, yaitu 15.000,2.500. Jadi HP-nya, himpunan penyelesaiannya adalah 15.000,2.500. Anak-anak, kalau skala kamu salah, nanti hasilnya ini juga salah. Makanya kalau menggambar grafik kartesius di bab koordinat kartesius kemarin ya, sudah saya jelaskan kalau membuat skala yang sama. Kalau kelipatan 2, 2 semua, kelipatan 6, 6 semua, kelipatan 1, 1 semua. Nah, di sini buku Nul memakai kali dalam ribuan ya. Jadi kalau di sini 10 berarti 10.000. Sudah ya anak-anak? Nah, sudah ketemu titik potongnya, gambarnya skalanya harus betul biar gambarnya titik potongnya betul. Kalau enggak gitu titik potongnya enggak ketemu nanti, salah nanti ya. Kemudian kita lanjut dengan metode eliminasi. Nah, pertama kita eliminasi
X. Nah, nanti ada eliminasi X, kita akan menghasilkan nilai Y. Kemudian eliminasi Y, kita akan menghasilkan nilai X. Sampai lihat. Eliminasi X menghasilkan nilai Y. Eliminasi Y menghasilkan nilai X. Kita mau menghilangkan X ya. 4X plus 8Y sama dengan 80.000. 3X plus 10Y sama dengan 70.000. Gampangnya ya, ini dikali silang. 3-nya dikalikan ke sini, 4 ini dikalikan ke sini. Tujuannya apa sih? Supaya koefisien dari X ini sama. Jadi kalau kalian mau eliminasi X, maka koefisien X harus sama dulu. Kalau mau eliminasi Y, berarti koefisien Y harus sama dulu. Gitu ya. Sudah, kalau sudah kita kalikan. Karena ini dikali 3 ya. 4X dikali 3, 12X. 8Y dikali 3, 24Y. 80.000 dikali 3, 240.000. Kemudian yang bawah, 3X dikali 4, 12X. 10Y dikali 4 sama dengan 40Y. Kemudian 70.000 dikali 4, 280.000. Kamu perhatikan 12X yang atas, yang bawah juga sama. Persis tandanya juga sama, sama-sama positif. Kalau tandanya sama, podo plus C, sama plusnya positif semua, maka tandanya kurang. Atau di sini min 12X, di sini juga min 12X, kan sama persis juga. Maka tandanya juga kurang. Tapi kalau beda, ini 12X positif, di sini negatif 12X, maka tandanya di sini ditambah. Ya. Tujuannya apa? Supaya 0. Supaya 0. Jadi kalau 12X dikurangi 12X, hasilnya kalau kan 0. Kalau ditambah nanti nggak 0, kita mau eliminasi X. Kita tujuannya kan menghilangkan X, berarti supaya 0. 12X dikapak 0 supaya 0, dikurangi 12X. Hasilnya adalah 0. Kalau sudah yang lain ngikuti. 24Y dikurangi 40Y sama dengan negatif 16Y. Kemudian yang ini 240.000 dikurangi 280.000 ya, ketemu negatif 40.000. Berarti Y-nya kan ketemu ini ya. Min 40.000 dibagi min 16. Ketemu positif 2.500. Begitu ya. Sudah, berarti ketemu harga Y 2.500. Harga dari pensil. Tadi kan juga gitu. Harga yang pakai grafik, harga pensilnya juga ketemu 2.500. Berarti sudah betul, sudah cocok. Sekarang eliminasi Y. Kita mau menghilangkan Y untuk memperoleh nilai X. Agar Y-nya, koefisiennya sama, bagaimana caranya? Kalau ini kok nggak dikali silang kayak ini, Bu? Enggak. Saya pakai yang lebih sederhana. KPK dari 8 dan 10 itu kan 40. Berarti 8 kali berapa supaya 40? 5. 10 kali berapa? 40 kali 4 gitu. Apa nggak boleh Bu yang di atas 10, yang 8, yang bawah 8 boleh. Cuma nanti angkanya lebih besar ya. Enggak apa-apa, terserah. Ya, kamu pakai KPK boleh, pakai langsung kali silang boleh, terserah ya. Kita kalikan satu persatu. 4X kali 5, 20X. 8Y kali 5, 40Y. Kemudian 80.000 kali 5, 400.000. Kemudian yang bawah, 3X dikali 4, 12X. 10Y kali 4, 40Y. 70.000 dikali 4, 280.000. Kamu lihat, 4Y-nya 40 semua kan koefisiennya, tandanya juga sama. Supaya menjadi 0 berarti harus dikurangi. Supaya menjadi 0 berarti 40Y dikurangi 40Y 0 gitu ya, dikurangi. Yang lainnya ngikuti, berarti 20X dikurangi 12X ketemu positif 8X.
400.000 dikurangi 280.000 ketemu 120.000. 8X ketemu 120.000, X-nya 120.000. Ini kurang ya. Bentar. Ini nggak bisa ini, sebentar ya. Harus saya betulkan. Biar nggak salah nanti kalian mencermatinya. 120.000 ini kurang nolnya 1. Loh, kok di situ? Loadingnya lama. 120.000 dibagi 8 ketemu 15.000. Itu ya Nana. HP-nya sama, HP-nya seperti tadi kan. HP-nya yaitu ketemu 15.000,2.500. Ini artinya harga penjepit adalah 15.000, harga pensil adalah 2.500 per bijinya, gitu ya. Sudah sama seperti tadi, sudah persis. Oke. Sekarang lanjut ke metode substitusi dulu sayang ya. Substitusi. Nah, metode substitusi itu berarti kita memasukkan suatu persamaan ke persamaan yang lain, gitu ya. Kita masukkan. Nah, metode substitusi. Kan tadi ini 4X ditambah 8Y sama dengan 80.000. Selanjutnya ini kita sebut I1. Kemudian 3X ditambah 10Y sama dengan 70.000. Selanjutnya kita sebut I2. Begitu ya. Nah, 4X ditambah 8Y sama dengan 80.000. Kemudian 8Y-nya kita taruh sini. Negatif 8Y. Nah, di sini tinggal 4X. 80-nya tetap. Kemudian X-nya sama dengan ini semua. 80.000 dikurangi 8Y dibagi koefisien dari X, 4. X ketemu berapa? 80 bagi 4 itu 20.000. 8Y bagi 4 adalah 2Y. Selanjutnya, X sama dengan 20.000 dikurangi 2Y. Ini disebut A. Kalau sudah, ini kita substitusi, kita masukkan ya. A kita masukkan ke I2. Kenapa nggak ke I1? Kalau ke I1 nggak jodoh A diperoleh dari I1, maka kamu masukkan ke I2. Kalau seandainya sampean memilih ini I2, nanti masuknya ke sini I1 gantian, gitu ya. Nah, sudah. Kita masukkan ke I2. I2 kan 3X plus 10Y sama dengan 70.000. X-nya kita ganti 20.000 min Y. Nah, X ini kita ganti ini. Ini saya kasih merah wis biar sampean tahu. Kok gak bisa saya mau itu ya. Mau ganti. Gak mau, Rek. Mau saya merah, mau saya. Gak apa-apa wis, gak mau. Daripada nanti malah morat-marit ya. Ini kan ada tulisannya. Nah, kan morat-marit kan jadinya. Enggak ada Y. Bentar, kalau betul kan harus gini sebenarnya. Kalau enggak di gini kan enggak mau. Nah, loh sudah hilang. Sudah. Kita masukkan X-nya 20.000 min Y ke sini ya anak-anak ya. Nah, ke situ. Kemudian kita kalikan, kita jabarkan. Yang lainnya tetap, 10Y sama 7.000-nya tetap ya. Kita jabarkan 3 dikali 2 60.000 ya kan. Kemudian 3 kali min 2
Ini harusnya Y-nya di sini. Nah, Y-nya di sini. 3 kali 20.000, 60.000. Kemudian 3 dikali Y, 2Y ketemu 6Y. Ini masih loading Y-nya. Negatif ya, karena itu 3 dikali negatif 2Y gitu ya. Nah, negatif 2Y, Y-nya kok besar, kecil. Kalau sudah ya, itu kita pindah 60.000-nya kan dari kiri, kita pindah ke kanan. Berarti 7.000 dikurangi 60Y. Nah, di sini ada 6Y ditambah 10.000, ya kan? 6Y, 6-nya negatif. 10-10-nya positif, berarti tinggal positif 4. Ya, 4Y sama dengan 10.000. 70 kurangi 60. Y-nya sama dengan 10.000 bagi 4. Koefisien Y-nya menjadi penyebut. Ketemu 2.500. Begitu. Selanjutnya ini disebut B. Nah, tadi ada A, di sini ada B. Sudah, sekarang kita lanjut ke berikutnya. B ini kita substitusi ke I1 boleh, ke I2 boleh kalau ini ya. Nah, sekarang ke sini. B, Y sama dengan 2.500 kita substitusi ke I1 boleh, ke I2 boleh ya. Saya di sini kebetulan milih I1. 4X ditambah 8Y sama dengan 80.000. Ini tadi persamaan I1 ya. Kemudian karena Y-nya tadi ketemu 2.500, maka kita kalikan dengan 8 menggantikan Y di sini, ya kan? Ketemu 20.000. 4X ditambah 20.000 sama dengan 80.000. 20.000-nya pindah ke kanan menjadi negatif 20.000. Berarti 4X sama dengan 80 kurangi 20, 60 kan? 60.000. X-nya sama dengan 60.000 dibagi koefisien X 4. 60.000 bagi 4 ketemu 15.000. Berarti harga penjepitnya adalah 15.000. Sudah betul kan? Sudah sama dengan yang tadi. Pakai grafik ketemu 15.2,2500. Begitu juga eliminasi, begitu juga dengan substitusi. Kemudian yang terakhir yaitu dengan metode campuran. Bagaimana dengan metode campuran? Metode campuran itu adalah eliminasi dan substitusi digabung. Biasanya eliminasi terlebih dahulu, menemukan suatu nilai X atau Y, nanti disubstitusi ke persamaan yang lain, agar nilai yang lain juga ketemu. Begitu ya. Nah, eliminasi X, saya milih eliminasi X dulu. Kayak tadi. Ya, dikali silang, ternyata di sini, ini nggak usah saya terangkan lagi, karena ini mengulang yang tadi ya. Ini 3-nya taruh sini, 4-nya taruh sini, dikali, ketemu. 12-nya dieliminasi, menghasilkan nilai Y 2.500. Nah, 2.500 ini, nilai Y ini, ya, disubstitusikan I1 boleh, ke I2 boleh, terserah. Saya ternyata di sini milih E1. Masukkan 4X ditambah 8 kali 2.500 ketemu 80.000. 8 kali 2.500 kan 20.000. Berarti X-nya sama dengan 80.000 dikurangi 20.000 ketemu 60.000. Kemudian X-nya dibagi 4, ya kan? 60.000 bagi 4 ketemu 15.000. Hasilnya juga sama. Malah ini kalau anak-anak, kalau saya ya, kalau Bu Kusnul itu lebih enak metode campuran. Jadi habis eliminasi, langsung substitusi, nggak eliminasi lagi. Ya, hasilnya pasti sama. Tapi terserah kalian, kan ada 4 cara. Yang jelas kalau grafik itu agak ribet ya. Belum nanti kalau kamu salah menggambarnya, nanti nilainya titik potongnya salah. Tapi kalau pakai 3 metode itu, pokoknya kamu paham silakan dipakai. Kalau nggak paham, paling mudah. Yang paling mudah yang metode campuran. Begitu ya anak-anak ya.
Sudah, habis ini kan sudah selesai. Saya menerangkan. Habis ini kita ke, apa namanya, saya stop screen dulu. Bentar.